Sip ya. Sonang di lambung
Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat yang ada beribadah di gereja ini, khususnya jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming. Mari kita angkat pujian, kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2.
padamu. Oh, tuntun aku ke putramu, agar padamu ku tuntunnya, dan rohmu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam titah ke-5 sampai dengan titah yang ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami,
di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada orang pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan ayat 3. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikutan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita baca secara responsoria. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut itu penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita perdengarkan untuk memperjelaskan warta gereja yang disampaikan seorang majelis kita. Shalom. Shalom. Horas Marhita Saluhuna. Horas. Bapak Ibu yang terkasih, kami akan membacakan beberapa poin warta jemaat. Yang pertama, 2.2 ibadah minggu. Sehubungan dengan keadaan kota Cimahi yang masih zona merah dan semakin banyak terpapar COVID-19, maka Minggu 13 Desember 2020, gereja kita mengambil keputusan antara lain: A. Meniadakan ibadah secara tatap muka di gedung gereja. B. Meniadakan semua kegiatan di lingkungan gereja, yaitu latihan Natal, latihan kor, gladi sekolah minggu, dan parguru malua. C.
live streaming tetap dilaksanakan dalam kebaktian pukul 7.30 dan kebaktian siang pukul 10.30. 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 13 Desember 2020, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Desember 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Berikut pemberitahuan 5.1 Berita duka. Pada hari Kamis 10 Desember 2020 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Mokhtar P. Sinaga, lahir 15 Oktober 1953, tutup usia 67 tahun, meninggalkan istri Tirumaslan Borus Tompul, beralamat di Pondok Cipta Mas 2 B19 RT 003 RW 011 WEK 7 pada hari Jumat 11 Desember telah dimakamkan di TPU Kerkop Leu Gajah, dan gereja kita telah memberikan diakoni sosial huria karena Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 27 Desember 2020, gereja kita akan memberikan pelayanan baptisan kudus dalam ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB. Bagi orang tua yang anaknya akan mengikuti baptisan kudus agar mendaftarkan ke kantor gereja atau Sintua WEK dan membawa fotokopi akte kelahiran. 5.3 Reservasi kebaktian Natal pertama, yaitu tanggal 25 Desember 2020 dan perjamuan kudus. Sehubungan gereja melaksanakan kebaktian di tanggal 13 Desember 2020 secara live streaming tanpa kehadiran jemaat di gereja, maka reservasi atau pemesanan waktu untuk mengikuti kebaktian Natal pertama dan perjamuan kudus bagi jemaat yang belum reservasi dapat melakukan dengan cara menghubungi nomor sebagai berikut. 1. Reservasi dengan chat ke tim reservasi. Nomor-nomor ada, boleh kita baca masing-masing Bapak Ibu. Nomor 2, reservasi di hari Minggu 13 Desember 2020 mulai pukul 12 WIB sampai dengan 15 WIB. 3. Pemilihan waktu kebaktian ditentukan oleh jemaat yang akan hadir di kebaktian Natal pertama saat reservasi. 4. Tiket reservasi dapat diambil di gereja pada tanggal 19 Desember 2020 dan tanggal 20 Desember 2020 mulai pukul 12 sampai dengan 16 WIB ke tim reservasi kebaktian Natal. Demikianlah warta gereja kita. Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Dan Kristus
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Salam Advent bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memasuki Advent yang ketiga pada saat ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan, menjadi khotbah kabar baik sukacita bagi kita, diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, dibuka dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-24. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan. Kalau bisa kita responsoria lah, jemaat yang hadir di sini juga kita bisa responsoria untuk membaca firman Tuhan. Saya mulai dari ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kembali gereja kita mengadakan ibadah secara live streaming tanpa ada jemaat, ya. Kenapa? Karena melihat situasi yang terjadi di kota Cimahi, kota Bandung, kota Cimahi yang masih dalam zona-zona merah, zona yang ya tidak diinginkan karena semakin wabahnya, banyaknya wabah COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Untuk itu saudara-saudara, pada minggu ini gereja mengambil keputusan hanya 2 kali ibadah secara live streaming. Yang walaupun kita sempat bersukacita pada hari-hari yang lampau, kita dapat bertemu dengan jemaat dalam beberapa bulan lamanya. Dan puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Semuanya berjalan dengan penuh kasih. Tidak ada satupun kendala yang dapat, ya boleh saya katakan, memotong sukacita kita, yang walaupun keadaannya masih dalam keadaan was-was. Apalagi saat ini sebentar lagi saudara-saudara, minggu depan kita akan masuk dalam minggu Advent yang keempat, yaitu minggu Advent yang terakhir. Karena sebentar lagi kita akan masuk dalam minggu sukacita, yaitu masa-masa merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu di Natal yang akan kita rayakan secara 24 secara live streaming, 25 mudah-mudahan itu secara pertemuan, 26 itu khusus untuk lansia dan untuk anak-anak yang yatim piatu. Kemudian 31 dan juga tanggal 1, puji Tuhan, sekiranya Tuhan melancarkan dan kita dapat bertemu kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus, beberapa hari ini juga gereja kita sudah melewati tahap sinode Godang. Dan kemarin malam terakhir dan hari ini dilantik, kalau tidak salah beritanya, para pimpinan gereja yang sudah dipilih, yang merupakan perwakilan Tuhan
untuk memimpin gereja ini 4 tahun ke depan, mulai dari tingkat Epurus Sekjen, ketiga kadep dan para preses sudah dipilih, dan semuanya kita doakan agar Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada para beliau-beliau untuk memimpin gereja kita ini mengarahkan yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita juga mendoakan saudara-saudara semua para pendeta, para sintua utusan Sinode Gudang, agar mereka pulang dengan sukacita membawa kesehatan, ya, yang walaupun memang sampai saat ini, ya, wabah itu belum berakhir, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dengan sukacita. Ya. Nah, saudara-saudara, itu adalah sebahagian daripada doa kita kepada Tuhan di bulan Desember ini. Tambah lagi dengan pesta sukacita pilkada yang telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang berjalan dengan baik, dengan penuh dengan sukacita. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Advent yang ketiga ini adalah firman Tuhan yang untuk menuntut kita agar bagaimana kita tetap bersukacita di dalam menghadapi situasi yang penuh dengan tantangan. Situasi yang tidak mengenakkan, situasi yang tidak kita inginkan. Agar apa? Agar dalam situasi yang tidak diinginkan ini kita tetap bersukacita, kita tetap rendah hati, kita tetap selalu berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sambil berjaga-jaga agar kiranya ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nantinya, yang akan datang, yang tidak tahu kapan itu datang, karena hanya Allah sendirilah yang tahu waktunya itu. Tetapi yang Tuhan inginkan bagi kita adalah bagaimana kita waspada, bagaimana kita berhati-hati, dan bagaimana kita agar tidak bercacat nantinya ketika Tuhan menemui kita di dalam keadaan yang penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan, memelihara amanah sampai dengan tiba saatnya kita betul-betul tidak bercacat di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Saya sudah katakan tadi, situasi yang sangat-sangat mencekam itu selalu akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Bukan hanya zaman sekarang, saudara-saudara. Yang paling besar dihadapi oleh orang Kristen sebenarnya adalah bukan wabah COVID-19 ini. Karena bukan hanya orang Kristen saja yang menghadapi wabah COVID-19 ini. Tetapi seluruh dunia, saudara-saudara kita, seluruh dunia menghadapi wabah COVID-19 ini. Tetapi dari segi iman, yang paling banyak dihadapi oleh orang Kristen adalah begitu banyaknya kaum intoleran yang hendak memutuskan penyebaran Injil keselamatan, yang menghambat kekristenan itu berkembang, yang menghambat kekristenan itu bertumbuh di dalam Kristus. Mereka melakukan segala cara, mereka menghalalkan segala cara, yang menutup rumah ibadah, yang melarang orang Kristen untuk beribadah, yang membenci kehadiran orang Kristen, ya. Kemudian yang menyingkirkan orang Kristen walaupun kinerjanya baik, yang memusuhi orang Kristen, yang menganggap bahwa orang Kristen itu bukan saudaranya, dan hal sebagainya. Bahkan yang menajiskan, bahkan yang mengkafir-kafirkan orang Kristen. Itu ada sampai sekarang. Bahkan sampai kapanpun saudara-saudara, tantangan itu sebagai orang Kristen yang dibenci oleh dunia ini, itu akan dihadapi oleh anak cucu kita nantinya. Ya. Dan bukan hanya pada zaman ini, pada zaman di kota Tesalonik pun, ya, zaman Paulus pun, zaman Yesus pun, itu sudah ada. Terlebih pada zaman rasul-rasul, semakin menyebarnya titik kebencian kepada orang-orang pengikut Kristus.
Dimulai dari orang-orang Yahudi, dimulai dari orang-orang Farisi, dimulai para imam-imam Yahudi, kemudian masuk kepada kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Romawi pada saat itu, ya, di mana banyaknya para raja-raja dan juga bangsawan-bangsawan dalam kerajaan Romawi yang berusaha untuk memutuskan penyebaran Kristen, memutuskan perkembangan orang Kristen dengan cara menangkap, memenjarakan, menyiksa, bahkan banyak yang dibunuh karena terbukti sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, walaupun tidak memiliki kesalahan yang mampu untuk dipidanakan secara perilaku dan perbuatan atau secara ucapan, tetapi hanya mengenakan label sebagai pengikut Kristus saja, itu sudah dibenci. Hanya mengenakan label pengikut Yesus saja, itu sudah ditangkap dan sudah dipenjarakan dan dianiaya pada zaman itu. Tetapi Paulus mengajak para orang-orang Kristen pada saat itu, saudara-saudara, agar melihat sebuah kondisi, agar bertahan di balik semua penganiayaan, dan agar mengambil hikmat serta mengambil sebuah kesimpulan yang betul-betul diinginkan oleh Tuhan Yesus, yang tidak membalaskan perbuatan mereka dengan perbuatan yang lebih kejam, yang tidak membalaskan penganiayaan itu dengan perperangan atau dengan kekerasan, dengan tumpah darah, atau dengan sumpah serapah, atau dengan omongan yang tidak baik. Tetapi kekristenan melalui Rasul Paulus mengajak agar semua pengikut Kristus agar tetap meneladani kehidupan Yesus, walaupun terjepit hidupnya, walaupun dianiaya, walaupun menghadapi cobaan, walaupun menghadapi tantangan, walaupun dibenci, walaupun tidak diinginkan kehadirannya, walaupun memakai label sebagai pengikut Kristus. Paulus mengarahkan kita agar hiduplah dalam 6 hal yang diinginkan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan tertera dalam firman Tuhan saat ini. Yang pertama, agar orang Kristen selalu bersuka cita. Saudara-saudara, muncul pertanyaan besar, bagaimana kita bersuka cita jika masalah itu ada? Bagaimana kita caranya bersuka cita jika tantangan atau jika cobaan itu datang? Bagaimana caranya kita bersuka cita jika kesedihan itu datang menghampiri? Saudara-saudara, ingat, sukacita itu adalah sebuah bentuk perasaan, pandangan hidup dari seseorang yang memiliki sikap yang selalu optimis dalam hidupnya, dalam menghadapi segala sesuatu, dan berpengharapan dalam hidupnya untuk menghadapi segala macam cobaan dalam hidupnya. Bagi orang Kristen, bersukacita itu bukan hanya sebagai sebuah sifat yang temporer, atau boleh saya katakan sebuah sifat yang datangnya sesuai dengan waktu atau sesuai dengan keadaan, tidak. Tetapi bersukacita itu adalah sama dengan harapan, karena ketika orang memiliki sukacita, maka harapannya, imannya itu tidak akan putus kepada Allah. Karena sebagai orang Kristen, sukacita itu adalah bukti kualitas dari imannya, sebagai hasil dari pengalaman batin hidupnya. Karena di dalam sukacita, seseorang itu akan mengalir energi yang positif dalam tubuhnya, dan dia akan merasakan bagaimana enaknya, bagaimana senangnya bersama-sama dengan Allah, berjalan bersama-sama dengan Allah, yang walaupun jalan yang kita hadapi itu penuh dengan mara bahaya, tetapi sukacitanya adalah Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan dia. Untuk itu Mazmur selalu mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena bagaimanapun ketika orang yang selalu optimis dalam hidupnya, bersuka cita, selalu berharap akan situasi yang tidak mengenakan,
yang dia tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia, yang tidak membiarkan dirinya down, kalah di dalam mental dan dalam fisiknya, yang melawan segala hal yang tidak baik itu dengan sukacita, dengan bersenang-senang dalam hidupnya, tidak mencari kesenangan duniawi, tidak pergi untuk mencari kesenangan duniawi yang hanya sifatnya sementara, tidak mencari kesenangan dari dunia ini yang sifatnya tidak permanen. Tetapi setelah saudara-saudara, hidupmu tetap bersukacita. Yang kedua, orang Kristen itu dalam menghadapi segala persoalan adalah hidupnya tetap berdoa. Tetap berdoa, bertekun, karena doa merupakan sarana komunikasi kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengomunikasikan di dalam doa terhadap apa yang kita pergumulkan kepada Tuhan. Karena salah satu di dalam doa kita dapat intim bertemu dengan Tuhan. Bertekun. Seperti yang dikatakan di Roma 12 ayat 12. Karena bertekun dalam doa adalah sifat orang sifat yang harus dimiliki sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Karena tekun dalam doa adalah sebuah jawaban, sebuah komunikasi yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Karena tanpa doa, orang Kristen sama saja hidup tanpa roh atau hidup tanpa napas. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam doa kita menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, tetapi dengan ucapan syukur. Di dalam doa kita menyampaikan semua apa yang dalam hati kita ini kepada Tuhan. Bertekunlah dalam doa. Karena doa itu adalah komunikasimu kepada Tuhan. Karena hidup orang Kristen adalah hidup yang selalu di dalam doa. Yang ketiga, saudara-saudaraku, bersyukurlah atas segala hal. Seperti dalam firman Tuhan pada saat ini. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Tuhan kepadamu. Bersyukur berarti menyampaikan terima kasih kepada Tuhan atas kesadaran kita, menyadari bahwa begitu hebatnya ternyata perbuatan Tuhan, karya Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apapun yang ada pada hidup kita harus selalu berada dalam ucapan syukur, harus selalu berterima kasih kepada Tuhan. Jangan lihat orang lain, saudara-saudara. Jangan lihat apa yang dinikmati orang lain, karena semua kita ini ada bagiannya. Ada bagian yang ini diberikan Tuhan, bukan persoalan besar atau kecilnya, karena di hadapan Tuhan semua pembahagian, semua pembagian tentang apa yang dinikmati oleh kita adalah sama di hadapan Tuhan. Walaupun manusia menspesifikasikannya, mengklarifikasikannya dengan ya dia bisa begini, dia bisa begini, dia bisa begini, dia begini. Ingat saudara-saudara, ketika kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan titipkan kepada kita, ingat, tidak akan bisa kita nikmati. Tetapi ketika Tuhan menitipkan sekecil apapun yang menjadi berkatnya bagi kita, ketika kita bersyukur menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan ungkapan terima kasih, dengan tulus kita menerima itu, maka ingatlah, songon nidok ni bukwede ia aik satetek nautik doi molosai manetek lam. Itu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam firman Tuhan pada saat ini salah satu nasihatnya kepada kita adalah ujilah segala sesuatu yang ada padamu, saudara-saudara. Ujilah segala apa yang menjadi kau terima dalam hidupnya. Terlebih ujilah firman Tuhan yang engkau dengarkan, dan ujilah kebenaran firman Tuhan di dalam diri dan di dalam kehidupanmu, karena tidak ada gunanya kita hanya sebagai pendengar firman Tuhan tanpa firman Tuhan itu di kita uji dalam segala perbuatan kita, karena firman Tuhan itu akan berguna jika kita lulus untuk menghadapi segala persoalan kehidupan. Yang kelima, saudara-saudaraku yang terkasih,
Paulus menasihatkan kita, peganglah apa yang baik padamu. Karena ketika kita sudah menguji segala sesuatu, mengetahui mana yang benar, mana yang baik menurut kehendak Tuhan, maka yang baik dan yang benar itu kita pegang di dalam kehidupan manusia. Ya. Kita diberikan oleh Tuhan akal budi, daya analisa yang dalam diri kita untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, mana yang berguna, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, dan mana yang tidak baik bagi kita dan bagi orang lain. Semua itu Tuhan berikan kepada kita sebagai bentuk hati nurani kita. Jika Tuhan mengatakan dalam hidup kita, jangan lakukan itu, maka kita otomatis dalam hati kita akan mencerna, oh Tuhan, terima kasih, Engkau melarang aku tidak melakukan itu. Tetapi ketika Tuhan mengajarkan kita, lakukanlah yang baik dalam hidupmu, maka semua yang baik pasti akan kita lakukan tanpa berpikir dua kali, tanpa berpikir panjang. Sebab ketika apa yang baik itu yang sudah kita pegang dan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ingatlah saudara-saudara, kita sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan kita sudah melakukan hal yang terbaik yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita dalam menghadapi situasi saat ini, jauhilah kejahatan. Ada orang yang mengatakan, kenapa orang yang selalu berbuat jahat selalu berbahagia dalam hidupnya? Terkadang kita melihat orang baik itu tersiksa. Terkadang kita melihat kenapa justru orang-orang yang berbuat baik itu justru menghadapi persoalan yang banyak dalam hidupnya. Tetapi ketika orang-orang yang jahat itu seolah-olah mereka tertawa, mereka bersuka cita, sepertinya mereka bersenang-senang menikmati kejahatan yang telah mereka melakukan. Tetapi Tuhan berkata pada firman Tuhan saat ini, saudara-saudara, jangan ikut di dalam rombongan itu. Seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma, jangan serupa dengan dunia ini. Unang sarobang hamu dohot portibion. Ya, sebab Tuhan memanggil kamu untuk menjadi anak-anak terang, bukan menjadi anak-anak kegelapan. Biarkan mereka yang menikmati kehidupan mereka di dalam kegelapan. Tetapi jangan pernah kita terjerumus ke dalam itu. Tetapi kita harus tetap berada di dalam anak-anak terang. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes ayat 16 ayat 15. Sebab anak-anak terang pastinya akan menghasilkan buah yang baik. Akan ada happy ending yang baik dalam kehidupan kita. Dan dalam Efesus ayat 5 ayat 8, ya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang baik, anak-anak terang, kita anak-anak Tuhan harus mampu mengalahkan kejahatan, kegelapan dengan perbuatan yang baik, tidak melawan kekerasan itu dengan senjata dan tidak melawan kekerasan kejahatan itu dengan kejahatan. Ingatlah saudara-saudara, ya. Di Roma 12 ayat 21, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, untuk itu, Amang Inang, Bapak Ibu, saudara-saudara, termasuk juga Bapak Ibu yang kami sapa di rumah masing-masing yang beribadah secara live streaming. Untuk itu, Bapak Ibu, keenam nasihat Tuhan pada saat ini, firman Tuhan, baiklah kita pegang. Baiklah kita hidupi di dalam kehidupan kita, agar kiranya kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita menghadapi persoalan hidup, persoalan yang kita tidak inginkan. Kiranya Tuhan membawa kita ke dalam jalan keluar yang penuh dengan kedamaian, damai sejahtera. Terlebih dalam situasi saat ini saudara-saudara, dalam COVID-19 ini, yang walaupun negara kita melalui presiden kita sudah mengumumkan sudah ada vaksinnya, tetapi itu belum disalurkan, ya. Dan mungkin saja di tahun depan, ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat, ya, kita percaya bahwa vaksin yang datang itu yang sebentar lagi akan disalurkan oleh pemerintah kita
dan mudah-mudahan di tahun yang kedepannya Bapak Ibu kita tidak lagi menghadapi situasi sulit seperti ini. Amin. Kita bisa bersama-sama lagi dengan keluarga kita berkumpul. Kita bisa bersama-sama lagi bersalaman, tidak lagi istilah begini, tidak lagi istilah begini, tidak lagi pakai kaki, ya, tidak hanya berdada-dada melambaikan tangan, tetapi kita bisa menyalam mereka. Kita bisa memeluk erat sahabat kita, teman kita, saudara kita. Kita bisa duduk bersama dengan orang-orang lain. Kita bisa merayakan sukacita kita ini dengan dalam ibadah. Kita bisa bekerja dengan sebaik-baik mungkin seperti sedia kala. Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia kita juga semakin baik. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita tetap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa dalam surga, dalam Tuhan kami Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersyukur senantiasa bahwa Tuhan selalu hadir menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih dalam firman-Mu yang telah kami dengarkan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, tanamkanlah di dalam hati dan pikiran kami agar bertumbuh, berbuah, dan juga menjadi berkat bagi orang lain di dalam kehidupan kami ini. Tuhan pakai. Tuhan terima kasih walaupun pada saat ini Tuhan kami tidak bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan, walaupun ada beberapa jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini dan juga jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming. Kami mohon Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, dan juga keluarga kami juga Engkau yang selalu menyertai kehidupan mereka. Engkau jauhkan kami semuanya Tuhan dari segala celaka, mara bahaya, dari segala COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir, bahkan semakin banyak yang terinfeksi. Kami mohon Engkau yang menyembuhkan, yang menguatkan saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID-19, terlebih jemaat Tuhan yang terinfeksi dimanapun mereka berada. Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga jemaat-jemaat Tuhan yang sakit dan dalam proses penyembuhan, yang dalam duka cita, yang tetap mengharapkan belas kasihan Tuhan. Kami mohon Engkau jamah mereka ya Bapa di dalam kasih setiamu, agar mereka dapat sembuh, mereka dapat berdiri kembali untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga dapat Engkau pakai mereka sebagai saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan juga yang berulang tahun dan yang berulang tahun pernikahan pada minggu-minggu ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Engkau yang memberikan umur yang panjang kepada mereka, memberikan penyertaan dan kasih setiamu dalam kehidupan mereka. Biarlah pakailah hidup mereka tetap Tuhan untuk menjadi pemberita Injil dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Allah kami yang maha baik. Begitu juga dengan hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan pulang dari Sinode Gudang. Tuhan berkati mereka di perjalanan, jauhkan mereka dari mara bahaya, agar mereka tetap sampai ke tempat pelayanan mereka masing-masing dengan sukacita yang dari Tuhan dan dengan keadaan sehat. Terima kasih Allah kami yang baik. Inilah doa kami dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, kita memberi persembahan kepada Tuhan. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus.
kita bangkit berdiri. menjaga dan berdoa terus. Inilah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, salam, selamat beribadah dan selamat beradvent bagi kita semua Manginang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti jam 10.30 terlebih secara live streaming kita juga akan ada ibadah dalam bahasa Batak. Terima kasih, Tuhan berkati termasuk jemaat kita yang hadir di sini. Terima kasih Inang.